Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini minggu terakhir kita bicara tentang tahta pengadilan Kristus. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat kembali berbicara tentang topik kedatangan Tuhan, maka dalam Alkitab banyak sekali mengajarkan contoh-contoh bagaimana mempersiapkan diri, tokoh-tokohnya siapa. Kita bisa mengingat kembali tentang kalau berhubungan dengan kedatangan Tuhan ialah 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 yang bodoh, bukan? Ini mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Tuhan. Kalau itu menanti kedatangan Tuhan, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh di situ. Nah, bodoh di sini itu bukan tentang inteligensianya, lalu kemudian kita harus menghinanya, bukan. Ini bukan bicara tentang inteligensia atau kepintaran. Lalu kemudian bijaksana juga bukan karena pintarnya, inteligensianya yang bagus, bukan kita menyanjungnya, bukan. Tetapi ini semua berbicara tentang sikap semata-mata. Sikap daripada 5 yang bodoh itu adalah sikap yang tidak dengar-dengaran, acuh tak acuh, lalu kemudian apatis. Itulah daripada kebodohan itu yang dialami oleh 5 yang bodoh itu. Nah, sedangkan yang bijaksana itu, 5 yang bijaksana itu, bagaimana reaksi mereka, bagaimana respon mereka, bagaimana persiapan mereka untuk menantikan mempelai yang datang itu. Nah, mereka mempersiapkan baik-baik, kemudian dengar-dengaran, taat-taatan. Itulah yang dilakukan, disiapkan oleh yang lebih bijaksana. Jadi berhubungan semuanya itu tentang sikap. Sekarang kita bicara tentang mempersiapkan diri untuk menghadap tahta pengadilan Kristus itu, yang mana Alkitab mengatakan semua kita akan menghadap Dia, tua muda, besar kecil, kedudukan tinggi apapun pangkat dan jabatan kita, semua nanti kita akan menghadapi. Dalam tulisan ini, di buletin ini adalah yang dimaksud dengan bema itu, semua kita akan ke sana menghadap. Nah, kalau ini nantinya pemandangan yang kita akan hadapi seperti itu, maka apa yang kita harus persiapkan sedini, seawal-awalnya ini, waktu yang terbatas ini, yang masih diizinkan Tuhan hidup di muka bumi ini. Kalau saya berusia misalnya 50 tahun, 52 tahun hari ini, tinggal berapa tahun misalnya? Ini waktu yang sangat singkat, tidak pernah kita rasakan bahwa itu begitu panjang. Nah, kita mempersiapkan diri ini dengan sebaik-baiknya, karena waktu Tuhan bukan waktu usia, bukan masalah sakit dan tidaknya kita, bukan masalah tua dan mudanya kita dan kecilnya, tapi waktu Tuhan memanggil kita menghadap tahta itu, semua waktunya Tuhan yang kita nyanyikan tadi, bukan? Kalau itu yang terjadi, bagaimana kita mempersiapkan diri? Itu tidak lain berhubungan dengan bekal apa yang kita harus bawa, siapkan, item-itemnya apa. Kalau saya ingin berangkat ke suatu kota, maka apa perbekalan yang saya harus siapkan dari tempat ini? Kalau di dunia ini mungkin di sana, di sini tidak kita siapkan, di sana mungkin kita bisa mencarinya, membelinya, tapi tidak berhubungan dengan Tuhan. Waktu kita berhadapan dengan Tuhan, sekarang mungkin kita bisa menolak Tuhan, tidak taat, acuh, abaikan Tuhan. Tapi jangan juga kita menyesal. Kita tidak bisa memantah bahwa suatu saat nanti berhadapan dengan Tuhan, Tuhan akan menolak kita, dan kita tidak bisa membantahnya kalau seandainya Tuhan menolak kita. Kalau Tuhan abaikan kita, kita tidak bisa interupsi angkat tangan, mengapa abaikan aku? Tidak bisa. Nah, sekarang inilah persiapan-persiapan kita, tua muda besar kecil, kita jemaat Tuhan perlu pembekalan-pembekalan.
Makanya kita rajin beribadah, rajin mendengar firman Tuhan, pengajaran-pengajarannya akan menentukan kita bagaimana kita membekali diri kita sebagai warga gereja. Sekarang yang pertama kita perhatikan adalah ini yang pertama kita persiapkan, yaitu evaluasi akal budi kita. Ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkanlah akal budimu. Akal budi di sini tidak lain adalah berbicara tentang pikiran, tentang kendalikan pikiran kita. Atau Petrus katakan, kendalikan pikiranmu, arahkanlah pikiranmu, setirlah arah hidup kita ini, kendalikanlah arah pikiran kita, cara hidup kita. Karena akal budi kita, pikiran kita ini biasanya liar sekali Bapak Ibu. Karena itu perlu dikendalikan, perlu kita mengubah kembali, memikirkan ulang cara pandang kita kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita bekali, evaluasi. Bagaimana cara pandang saya dengan Tuhan? Apakah sekarang ini cara saya memandang Tuhan? Reren, Rabel, jangan ribut, jangan. Cara memandang kita kepada Tuhan yang tidak terarah, tidak searah, maka perlu kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya hari ini. Jadi arahkanlah hidup kita ini, disetirlah, dikendalikan. Ini yang harus kita persiapkan. Kata aslinya di sini yang berhubungan dengan siapkanlah akal budi. Kata siapkanlah di sini dalam bahasa terjemahan yang asli yang awal mula dipakai dalam bahasa Yunani itu adalah anasomenoi. Anasomenoi ini berhubungan dengan keadaan di sana waktu itu, artinya ikat pinggang. Anasomenoi ini adalah ikat pinggang Bapak Ibu. Ini tidak lain kebiasaan orang Timur Tengah pada waktu itu, yang mengikat jubah mereka kan. Mereka kan pakai jubah. Kalau berjalan kita lihatlah orang pakai jubah bagaimana. Kalau ini tidak diatur bagaimana gitu jalannya kan. Kalau jubahnya besar apalagi, coba bisa bayangkan. Maka perlu diikat. Maka gembala-gembala di sana yang mengembalakan kambing domba mereka ini diikat pinggangnya. Kata siapkanlah di situ, itu dia mengikat pinggangnya itu. Dengan maksud apa? Siap bekerja, tidak mengganggu ini kan. Jadi agar apa? Agar pekerjaan itu bisa dengan leluasa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, supaya persiapan kita dalam melaksanakan pekerjaan itu betul-betul terlaksana dengan sebaik-baik. Kalau di Indonesia Bapak Ibu, ada istilah yang sering kita dengar adalah menyingsing lengan baju kan. Artinya menggulung lengan baju kita ini. Ini adalah bahasa kiasan yang artinya kita siap bekerja gitu. Kata siapkanlah di situ sama juga dengan kita cincinglah lengan bajumu gitu, supaya kita bisa bekerja dengan leluasa. Nah, ini yang perlu kita bekal-bekal yang kita harus persiapkan diri kita, termasuk di situ ikat pinggang kita. Kalau kita melakukan pekerjaan, supaya pekerjaan kita itu bisa tidak ada gangguan, ikat pinggang, kemudian cincingkan lengan baju kita untuk kita memasuki persiapan-persiapan itu. Mengapa kita penting mengevaluasi akal budi kita ini?
Kita kan hidup di antara dua dunia ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang dunia sekarang ini kan dunia nyata. Dunia hari ini adalah dunia nyata kita, tetapi kita juga akan hidup mau tidak mau berada dalam dunia rohani, yaitu kata berasal dari kata roh itu tidak nyata, berhubungan dengan Tuhan yang tidak kelihatan gitu. Maka ini dunia inilah yang kita sekarang yang kita hadapi, dua-duanya kita harus jalani. Kita bicara tentang sorga, kan belum kelihatan, belum kita melihatnya. Bagaimana bentuk dan keadaan daripada sorga itu? Tetapi Bapak Ibu, walaupun kita tidak pernah melihatnya, bentuknya bagaimana, tetapi suasananya bisa kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah dunia nyata ini bisa kita hadirkan. Di mana? Di tengah-tengah keluarga kita, suasananya bisa kita hadirkan. Di tengah-tengah pribadi kita ini, rumah tangga kita kan, di tengah-tengahmu adik-adik pemuda-pemudi kan, di tengah-tengahmu adik-adik remaja, persiapkan diri. Suasana itu bisa hadir di tengah-tengah adik remaja pemuda-pemudi, bisa hadir dalam pribadi kita, suasananya, keadaannya. Makanya saya mengulangi lagi tentang mengapa kita harus perlu berdoa Bapa kami seperti yang kita doakan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Saya mengulangi lagi, ini kan bicara tentang suasana di bumi seperti di sorga. Bisa menghadirkan itu walaupun kita belum melihat itu keadaan sorga itu nyatanya bagaimana, tetapi suasananya bisa sekarang kita alami. Jadi pengaruh hadirnya Tuhan itu sangat menentukan suasana kita Bapak Ibu. Keluarga-keluarga yang hadirnya Tuhan itu pengaruh sekali, pengaruh kepada diri saya ini. Tidurnya saya kan pengaruhnya Tuhan. Khawatir dan tidak, pengaruhnya Tuhan ini ada sekali. Memang kita hidup dalam dunia ini serba kekhawatiran, serba masalah, tapi Tuhan memberi jalan keluar untuk kita, bahwa suasana itu bisa kita alami di gereja Tuhan. Kalau hadirnya Tuhan di situ, maka suasana yang di sana bisa saja hadir di sini. Jadi waktu kita berdoa, bukan hanya sekedar berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kalau kita berdoa, mengapa harus menyebut Bapa kami di sorga? Maka kalau kita Kristen berdoalah sejelas-jelasnya. Berdoa itu kemana gitu? Alamatnya di mana? Jangan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan yang mana ini? Tuhan yang di gunung-gunung itu, atau Tuhan yang di batu-batu besar? Tuhan yang mana ini? Makanya kita berdoa harus jelas, Tuhan Yesus Kristus Bapa di sorga. Alamatnya jelas. Kita berdoa nih kepada siapa? Allah Bapa di sorga. Maka kita seharusnya kan kita tidak perlu lagi tidak mengerti, tidak tahu tentang ini. Sudah tahulah kita, berdoalah. Karena kita setiap minggu mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya hormatilah, menguduskan nama Tuhan itu. Kita menguduskannya di dalam hati kita ini. Kita jaga itu nama Tuhan kan. Maka tidak sembarangan kita mengucapkan nama Tuhan di mana-mana. Kita teranduk batu mengucapkan Allah. Allah yang dia panggil misalnya Bapak, Allah itu yang batu itu terantuk, dia juga sebut. Ini Kristen apa kok nak memahami? Di mana bisa memahami tentang 10 perintah Allah? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Kalau orang luar menyebutnya, iya wajar, karena mereka bukan Kristen, tidak mengenal Tuhan, apalagi tidak ke gereja, apalagi tidak mendengar firman Tuhan, ini wajar. Kalau kita di sini masih masih melakukannya, mengapa ini gitu? Seberapa derajatnya
tingkat kita paham tentang nama Allah itu. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu Tuhan di bumi ini seperti di surga. Jadi suasananya bisa kita alami walaupun kita tidak pernah melihat. Pribadi-pribadi kita bisa mengalaminya. Kapan itu? Bapak Ibu mungkin sering menyaksikan kapan itu terjadi. Kalau saya mau tanya, pasti Bapak Ibu akan memberikan kesaksian pada waktu ini, pada waktu ini. Pernahkah kita alaminya? Saya yakin kita pernah mengalaminya. Suasana di sini seperti di sana. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Bapak Ibu yang tahu tentang lagu ini. Jadi suasana itu bisa kita hadirkan Bapak Ibu. Maka berdoalah seperti itu. Waktu kita berdoa itu ada maksudnya. Siapkanlah, kata Petrus. Ini tidak bisa mendadak. Kalau kita ingin bepergian di tempat yang dekat, mungkin saja bisa mendadak kita bisa lakukan. Tetapi persiapan untuk Tuhan tidak bisa mendadak dan tidak akan pernah cukup kalau waktunya hanya waktu-waktu yang kita pergunakan singkat, tidak akan mencukupkan kita. Satu malam tidak akan mungkin cukup. Satu malam, satu hari kita persiapkan tidak mungkin penuh. Seketika, apalagi kalau menyangkut pikiran kita. Ini kalau berbicara tentang pikiran kita Bapak Ibu, maka kalau kita belajar itu kan sebagai akumulasi dari semua. Maka belajar itu tidak bisa langsung seketika kita menjadi penuh, kita menjadi pintar, tapi sedikit demi sedikit menjadi bukit, kan istilah yang sering kita dengar. Jadi tidak bisa langsung seketika menjadi penuh. Makanya kita siapkan diri kita menghadap tahta pengadilan Kristus itu tidak bisa langsung 100% persiapan kita. Kita siap semuanya. Kan hidup kita ini, hidup rohani kita kan berjuang sekali. Kiri kanan muka belakang kita ini, itu semua godaan yang menggoda kita kan. Godaan inilah kita bertandang ke tempat siapa, kita tergoda juga, digoda dengan ini. Ini ada yang baru, ini ada yang baru, ini ada cara yang baru, ayo kita bisa lakukan. Ini kan godaan semua Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bekerja di mana, dunia apapun, ada di pemuda belajar dimanapun, ini kan semua kiri kanan muka belakang ini kan semua godaan. Godaan yang sedang menggoda kita. Nah, kita hidup benar itu kan kita hidup kudus, tidak mendadak, semua proses. Nah, karena itulah kita membutuhkan proses evaluasi dalam hidup kita. Maka perlu dilatih dalam hidup kita ini. Dilatihnya dengan apa? Dengan firman, dengan mendengar pengajaran. Latih beribadah, karena waktu kita beribadahlah kita mendengar pengajaran. Nah, itu perlu dilatih Bapak Ibu. Kalau sejak hidup kita, kalau Bapak Ibu mau sejak dari remaja, sejak sekolah minggu sudah terlatih, maka tidak gampang, tidak sulit juga pada waktu menginjak dewasanya dia sudah terlatih. Makanya perlu latihan seterusnya. Termasuk kita melatih memberi. Tidak bisa langsung banyak Bapak Ibu. Tidak, kita mungkin memberi dari yang kecil-kecil dulu kan, ini latihan memberi. Kalau anak-anak kan tidak bisa kita langsung banyak, tapi kita kasih kepada dia, latih dia memberi dari yang kecil, kelak nanti akan menjadi besar. Ini semua proses. Nah, itu yang kita perlu persiapkan, yaitu evaluasi akal budi kita selalu. Sampai di mana akal budi saya tentang Tuhan?
pola pikir saya, arah hidup saya dengan Tuhan sampai di mana sebelum kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Yang kedua adalah evaluasi ketaatan. Ayat yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti semua keinginan dan hawa nafsu. Kendalikan sifat tabiat kita ini, perlu dikendalikan Bapak Ibu. Bapak-bapak muda perlu mengendalikan ini semua. Anak-anak muda sama perlu mengendalikan. Karena itu kita membutuhkan orang yang mengajar kita, menuntun kita. Baik sekali kalau ada orang selalu menegur kita, mengarahkan kita, kan. Bagi bapak-bapak keluarga yang masih muda, perlu sekali dikendalikan. Ibu-ibu yang muda perlu mengendalikan. Semua kita mengendalikan. Kendalikan apa? Amarah kita dikendalikan. Omongan kita juga termasuk itu dikendalikan, kan. Memang betul lidah kita ini tidak bertulang Bapak Ibu, tapi bukan berarti kita semena-menanya tidak bisa mengendalikan semua yang kita omong. Kita bisa, karena kita orang percaya Kristen yang sudah mendengar, mempersiapkan diri kita. Kita tahu walaupun dia tidak bertulang, tapi sekali-kali perlu juga kita kendalikan. Pasang apa gitu. Kalau bila perlu pasang peniti supaya dia tidak ngomong lagi yang jahat-jahat, ngomong lagi yang, tapi ngomongnya terarah, dikendalikan, disetir, supaya tidak liar kemana-mana perkataan kita ini, kan. Dan ini perjuangan, hari lepas hari kita berjuang tentang ini. Termasuk makan minum kita juga, yang lahap sekali itu kan perlu dikendalikan Bapak Ibu. Dikendalikan. Maka anak-anak kita ya perlu mengendalikan mereka gitu, kan. Jangan pagi-pagi bangun udah kasih permen, kan. Anak-anak minta belum apa sudah kasih permen. Kita mengendalikan, kendalikan dalam hidup kita. Kalau itu bicara tentang evaluasi ketaatan, ketaatan kita terhadap firman Tuhan itu seberapa gitu? Berapa banyak? Bagaimana kita mentaatinya? Kita melakukan sejauh mana firman Tuhan itu? Ini adalah persiapan kita dalam kita memasuki tahta pengadilan dari para Kristus itu. Sebagaimana, sejauh mana kita mentaati firman Tuhan dalam hidup kita, hari lepas hari dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, evaluasi kehidupan menyeluruh. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Berikutnya 1 Korintus pasal 4. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Kita mau bersembunyi apa Bapak Ibu? Semuanya terang di dalam Tuhan. Karena itu kehidupan kita yang menyeluruh ini, kita mengevaluasinya di bidang mana yang kelemahan kita. Sebagai orang Kristen yang mempersiapkan diri untuk menghadap tahta pengadilan itu. Kenapa? Ia akan menerangi termasuk yang tersembunyi, dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hatimu. Kalau kita merencanakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, puji kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kan. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kita mempersiapkan semuanya ini. Berikutnya Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar
Hendaklah kamu dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Di situ kan berakar. Ini semuanya berhubungan dengan persiapan bekal-bekal yang kita akan siapkan. Inilah item-itemnya. Berakar, dibangun, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Kita sudah mendengar pengajaran-pengajaran. Dan hendaklah hatimu melimpah syukur. Inilah bekal-bekal, perbekalan yang harus kita siapkan. Berakar, dibangun, bertambah teguh, melimpah dengan syukur. Inilah evaluasi kita yang menyeluruh tentang hidup kita. Persiapan apa? Periksa semua perbuatan-perbuatan kita yang menyeluruh ini dalam hidup kita. Bukan hanya satu item saja, tapi kalau ini menyangkut kita persiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan, tinggallah di situ, kuatlah di dalam Kristus, menetaplah di sana. Menetaplah dalam Kristus, tinggallah kuat. Kita akan memasuki kehidupan kita, adik-adik, remaja, pemuda, memasuki dunia yang tidak seirama dengan waktu kita di rumah, yang tidak satu seia sekata waktu kita berjumpa di sekolah, di gereja, bukan? Tapi di tempat-tempat lain kita menjumpai, itulah dunia nyatanya. Nah, karena itu mesti apa yang dibekali kita, berakarlah, kuatlah, teguhlah di situ. Kemudian bangunlah terus. Berakar ini kan melalui pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat. Pegang itu baik-baik sekuat-kuatnya sebagai pemuda-pemudi kita yang sedewasa. Lalu dibangun terus, latih terus. Kemudian mengakibatkan bertambahlah segala keteguhan iman kita. Dan bersyukurlah selalu kepada Tuhan gitu. Kita sudah mendapatkan segala berkat dari yang kita miliki ini. Bersyukurlah selalu, naikkan syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Evaluasilah kehidupan kita. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran kita sepanjang hari, maka kumpullah keluarga kita. Berdoalah di situ. Kalau ada suami yang bisa pimpin, suami yang pimpin. Kalau tidak, istri yang pimpin. Kalau tidak, anak yang tertua atau siapa dalam rumah itu, pimpinlah. Naikkan satu pujian. Karena kita tahu banyak kelemahan kita sepanjang hari ini, maka kita mau tidur malam, marilah kita, kalau ada kesalahan, ada yang tidak baik, mari kita, ku datang Tuhan, datang padamu, sucikanlah hatiku dengan darahmu. Angkatlah pujian seperti itu, naikkan pujian lagi. Anak kita di mana? Istri kita di mana? Suami kita di mana? Tidak ada yang sulit hari ini, bukan? Kita hanya PC-PC saja, sudah bisa berdoa bersama-sama. Setelah itu akuilah apa pelanggaran kita, apa dosa kita. Itu evaluasi menyeluruh namanya. Setelah itu tidurlah dengan tenang, damailah malam itu. Tuhan memberkati. Bangun paginya, bekerjalah sepanjang hari. Malam kita ketemu lagi. Tuhan, ada kesalahan kami hari ini, ketidaktaatan anak-anak, ampunilah mereka Tuhan. Kata-kata mereka, pemberontakan mereka, hatiku menjadi seperti yang sedang kuhadapi. Tapi aku berdoa, ampunilah kami. Evaluasilah kami Tuhan hari lepas hari, sampai kami suatu saat titiknya kami sempurna di hadapan-Mu. Kita tidak pernah sempurna, Bapak Ibu. Karena itu malamnya berdoalah, minta ampun kepada Tuhan. Dan sepanjang malam itu jangan lagi buat dosa. Maka pagi-pagi tidak perlu minta ampun lagi, karena kita semua sudah diampuni Tuhan. Kecuali malamnya lagi, mungkin ada sepanjang hari kita lakukan. Ini malam ngaku dosa, pagi juga, wih banyak betul. Mengapa kau tidak mau berubah? Mengapa tidak ditinggalkan yang itu? Yang sudah ditinggalkan, tinggalkan. Kan berdoa juga harus ada strateginya. Kita berdoa kepada Tuhan itu supaya kita mengetahui. Dengan demikian kita akan semakinlah bertambah, semakinlah bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan semakin. Baru kita Kristen yang sejatinya. Tuhan ingin memakai kita, dan Tuhan akan
menuntun kita sampai kita berjumpa dengan Dia. Jadi itulah persiapan kita menghadap pengadilan Kristus. Yang pertama, evaluasilah akal budi kita, pikiran kita sejalan dan seiakah dengan rencana Tuhan walaupun kita masih dalam perjuangan. Evaluasilah ketaatan saya, seberapa banyak saya mentaati Tuhan, seberapa banyak saya tidak taat. Kemudian evaluasilah hidup kita yang menyeluruh tentang segala perbuatan tabiat kita. Kalau ada yang salah, apalah salahnya, akui di hadapan Tuhan, dan sedapat-dapatnya tinggalkanlah, janganlah. Kalau jatuh, kembalilah kepada Tuhan dan tinggalkan lagi. Jatuh, bangunlah kembali, bertumbuhlah kita, berdampaklah syukur kepada Tuhan melingkupi kita sekalian.